Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini atas karunia Allah Ta'ala kita dipertemukan kembali di Sasono Joglo Mas. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman dan takwa melekat. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita betul-betul mendapatkan hati yang senantiasa istiqomah, sehingga nanti berkelanjutan sampai dengan akhir hayat kita, bisa sampai husnul khotimah semuanya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku, malam ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di edisi dakwah akustik. Malam hari ini kita mengambil tema sugih tanpa bondo. Alhamdulillah ini lanjutan dari tema kemarin, di mana dakwah akustik yang kemarin kita mengambil tema mung mampir ngombe. Ini ya. Masih ingat Bapak Ibu apa mung mampir ngombe itu? Mung mampir ngombe kemarin kita belajar bagaimana Allah Ta'ala melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyadarkan kepada kita semuanya bahwa hidup di dunia ini betul-betul disebut oleh Allah mata'un qalil, juga disebut oleh Allah mata'ul ghurur. Oleh Allah diingatkan hidup di dunia ini ternyata hanya kelengkapan atau perhiasan yang qalil. Qalil itu bahasa kita sedikit. Nek waktu itu berarti sebentar. Nek nikmat itu sebenarnya hanya sementara. Berarti hidup di dunia ini pada hakikatnya juga hanya sementara. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahwa hidup di dunia ini adalah hanya laibun, hanya lahun, hanya permainan, hanya senda gurau. Maka itulah yang dinamakan mata'un qalil, bahwa hidup kita itu hanya betul-betul sementara, hanya permainan. Artinya permainan itu berarti dolanan. Kenapa? Karena hidup yang sebenarnya itu adalah hidup yang ada di akhirat. Maka Allah Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Ingatlah, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya sendaguro, hanya permainan. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Jadi oleh Allah kita disadarkan ternyata kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dunia itu hanya permainan, gitu ya, hanya sendaguro. Bahkan oleh Allah Ta'ala disebutkan hidup di dunia itu hanyalah fata morgana, seperti fata morgana kalau dalam bahasa kita
fata morgana itu betul-betul sesuatu yang kita lihat itu tidak seperti kenyataan yang kita buktikan. Itu namanya fata morgana. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur. Kehidupan yang betul-betul bisa memperdayai. Maka pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Umar. Waktu itu sahabat Ibnu Umar itu masih kecil, ya, masih remaja. Ternyata sudah diberikan nasihat. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu artinya orang yang kalau kita lihat orang asing ke sini itu berarti dia hanya mungkin wisata atau bekerja, kan itu ya. Bukan menetap, kecuali yang menikah di sini mungkin menetap di sini itu ya. Karena dapat orang lokal gitu ya. Tapi orang asing secara umum itu kan hanya singgah. Maka Rasulullah menggambarkan kepada sahabat Ibnu Umar, hidup di dunia kita itu hanya seperti orang asing, kita itu singgah. Dan kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan di akhirat. Maka orang Jawa kemudian mengambil istilah atau filosofi mung mampir ngombe. Jadi kita itu hanya mampir ngombe. Kenapa? Rasulullah juga menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil, atau seperti pengembara. Karena kita hakikatnya melakukan perjalanan, nanti endingnya, terakhirnya, terminalnya itu di akhirat. Di dunia ini kita hanya sementara, maka digambarkan hanya mampir ngombe. Kalau Rasulullah hanya berteduh di bawah pohon, istirahat sebentar, setelah itu lanjut lagi. Maka kemarin kita pelajari mung mampir ngombe. Lah malam ini insya Allah kita lanjutkan. Bagaimana supaya kita betul-betul bisa menyadari bahwa hidup kita itu betul-betul mau mampir ngombe itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya mengajarkan kepada kita bagaimana memandang kehidupan dunia ini, supaya nanti betul-betul sadar dunia ini hanya sementara, dunia itu hanya permainan, sehingga nanti kita tidak terlena. Maka malam ini kita akan pelajari sugih tanpa bondo. Nah, ternyata di dunia ini nanti kita bisa memiliki kekayaan meskipun mungkin saja tanpa harta. Lalu kekayaan apa itu? Maka kita dengarkan dulu lirik-lirik dari lagu kita Sugih Tanpa Bondo, ya. Lagu ini juga nanti bisa dilihat di alamat YouTube kita Kang Adem Official. Ya. Sopo sing ngerti hakikate sugih, ana sing jawab akeh bondo dunya, ana sing jawab duweni kuwasa, ana maneh duwe lemah lan raja kaya. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara, sugih sak tenane ana jero ati, sing dadekne tentrem uripe ana ing gesang lan patine. Sugih bondo donya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka, akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno. Ngerti ya kuwi kabeh
kabeh sandiwara sugih sak tenane ana jero ati sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Sugih bondo donya bisa wae sengsara duweni kuwasa bisa cilaka akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno. Sugih bondo donya bisa wae sengsara duweni kuwasa bisa cilaka akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno. Ati sing sugih nganggo donya sarana akhirate duh Gusti kula nyuwun ati sing sugih donya dugi akhirat. Niku sugih tanpa bondo. Jadi itulah lirik-lirik yang alhamdulillah ini sudah kita rilis dan nanti bisa dilihat di dalam di rumah. Syukur-syukur monggo di-share. Di-share, dikirimkan ke teman, sahabat, siapapun. Karena lirik-lirik ini hakikatnya adalah lirik dakwah. Jadi siapa yang menyebarkan kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang disebarkan itu. Itu diamalkan orang lain, nanti dia akan dapat pahala. Apalagi nanti orang lain juga nge-share kebaikan itu, diamalkan lagi. Bahkan istimewanya yang namanya amal jariah itu Masya Allah, ketika kita sudah meninggal, share kita padahal gor nge-share gitu ya, itu ternyata kebaikannya tetap masuk ke rekening kebaikan kita. Itulah namanya amal jariah sampai nanti hari kiamat. Masya Allah, kadang-kadang kita nge-share itu wis opo wae sing di-share ini ya. Nah ini nge-share kebaikan, mudah-mudahan nanti betul-betul menjadi amal jariah. Jadi mudah-mudahan betul-betul jadi amal jariah kalau kita nge-share kebaikan itu ya. Pangapunten iklan. Baik, kita lanjutkan. Sugih tanpa bondo. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita betul-betul menyadari bahwa ternyata ada kekayaan yang oleh Allah, ternyata kekayaan itu bukan hanya diukur melalui yang namanya harta, yang namanya kekuasaan, yang namanya mungkin apa ya, wis nek orang Jawa bilang itu sugih blegedu. Wis apa wae duwe, arep apa wae iso, itu sugih blegedu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang masyhur itu ya, Rasulullah mengingatkan, laisal ghina bikasratil arab, walakinna ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, banyaknya kemewahan. Walakinna ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan nafas. Dalam riwayat lain ghinal qalb, kekayaan hati. Kekayaan hati atau kekayaan jiwa. Itulah kaya yang sebenarnya. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat Rasulullah ini?
Sementara kita ini sebagai manusia kok iso sugih tanpa bondo, sing jenenge sugih ya mesti duwe bondo, duwe kuwasa, duwe apa-apa kan gitu. Kok bisa Rasulullah sampai memberikan nasihat sing jenenge sugih sing sak tenane? Yang namanya kaya yang sebenarnya itu adalah kaya hati atau kaya jiwa. Bagaimana ini bisa terwujud? Sedangkan manusia itu oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 itu punya yang namanya syahwat cinta terhadap dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ternyata setiap manusia itu oleh Allah diberi ilham cinta terhadap dunia. Nah, cinta terhadap dunia itu isinya apa toh? Dunia itu mulai dari pasangan, yang laki-laki suka perempuan, yang perempuan suka laki-laki. Setelah punya pasangan, maka pasti cinta terhadap anak. Nek wis bebojoan, mesti dia pengen punya anak. Jadi kalau sudah menikah, pasti dia menginginkan dari pernikahan itu ada anak. Kalau sudah punya anak, maka dia pengen punya rumah. Kalau sudah punya rumah, dia pengen punya kendaraan. Kalau sudah punya kendaraan, maka dia pengen perhiasan yang banyak, emas, perak. Kalau sudah punya semuanya, maka dia pengen lagi sawah, pengen lagi ladang yang luas. Ada sawah, ada ladang yang luas. Maka Allah menyatakan dzalika mataul hayatid dunya. Ya, itulah kelengkapan hidup di dunia atau perhiasan kehidupan dunia. Jadi setiap manusia itu kalau tidak punya cinta terhadap dunia seperti ini, maka itu enggak normal. Setiap manusia, karena Allah menyatakan zuyyina linnas. Tetapi oleh Allah diingatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan ternyata di sisi Allah itu tempat kembali yang terbaik. Maksudnya apa ini? Allah kemudian memberikan contoh bagaimana seorang yang diberikan keduniaan lengkap bahkan plus. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ya seorang nabi, ya seorang raja, ya seorang yang punya ilmu tinggi, punya kekuasaan luas di dunia ini. Wis arep opo wae iso. Ya raja, ya nabi, ya ilmunya tinggi, kekuasaannya luas. Bahkan yang namanya tentaranya tidak hanya dari manusia, dari hewan, jin, kurang opo itu ya. Tapi ternyata sikap yang ditunjukkan itu adalah hadza min fadli rabbi. Pernyataan yang dinyatakan adalah alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Jadi Nabi Sulaiman meskipun sudah memiliki keduniaan yang luar biasa, ternyata ucapannya tetap menyatakan alhamdulillah. Yang kedua, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia Tuhanku. Apakah aku bisa bersyukur atau aku bisa kufur? Ya. Maka itulah tempat kembali yang terbaik. Contoh Nabi Sulaiman. Artinya ketika dia itu betul-betul oleh Allah dikaruniai keduniaan, maka dia bisa memiliki sikap kembali kepada Allah. Ini semua adalah karunia Allah. Alhamdulillah,
pujian itu hanya milik Allah. Kita nggak patut dipuji. Itulah sikap yang terbaik. Itulah sikap orang yang takwa. Itulah nanti orang yang betul-betul kaya hati. Hatinya kaya. Kenapa? Karena tidak sombong seperti Fir'aun atau Qarun. Fir'aun itu baru diberi kekuasaan, bukan nabi. Bahkan ilmu pun juga tidak diberikan seperti ilmu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ya nabi, ya punya ilmu. Ilmunya Nabi Sulaiman itu apa? Salah satunya ilmunya itu bisa menguasai angin. Orang Jawa bilang sepi angin. Jadi angin itu disingsoti aja sudah manut sama Nabi Sulaiman. Angin, aku mau ke sana. Ya, digambarkan dalam Al-Quran perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Sulaiman kalau sedang jalan-jalan pagi itu seperti perjalanan 40 hari 40 malam. Perjalanan itu biasanya kalau orang dulu itu kan pakai kuda gitu ya. Petang puluh dino. Padahal jalan-jalan pagi itu. Jarak yang ditempuh itu seperti itu. Demikian pula sore hari juga begitu. Maka angin itu kecepatannya luar biasa. Dan itu ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Fir'aun itu baru diberi kekuasaan. Itu ternyata sudah sampai kepada tahapan ana rabbukumul a'la. Dia ngaku, nek aku itu Tuhan yang paling tinggi. Itu sombong. Sombongnya keluar. Termasuk Qarun. Kalau Qarun dia hanya diberikan harta yang banyak. Nek orang sekarang mungkin harta yang paling banyak dimiliki oleh manusia sekarang siapa itu? Orang yang paling kaya sekarang ya. Ada Jeff Bezos, ada macam-macam itu ya. Tapi ternyata sikapnya dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-87 ya. Di situ Allah ayat 88 ya, maaf. Ayat 88 Allah memberikan pengertian pada kita, memberikan petunjuk. Ternyata Qarun itu menyatakan ini semua karena ilmuku, ini semua karena usahaku. Jadi diberikan harta yang paling banyak. Sampai sekarang pun harta yang kita temukan dimanapun itu mesti orang menyebut harta karun. Harta karun maksudnya harta Qarun karena saking banyaknya. Harta karun itu harta Qarun maksudnya. Dia menyatakan ini semua karena ilmuku, ini semua karena usahaku. Nah inilah yang menjadikan seseorang itu akhirnya keblinger. Dapat dunia tapi keblinger. Maka ayatnya menyatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau orang itu sudah terlalu cinta kepada dunia, maka dia bisa betul-betul pengen yang lebih banyak lagi terus. Maka bisa melenakan. Kalau Rasulullah memberikan gambaran ketika seseorang itu sudah memiliki satu lembah penuh emas, maka dia pengen yang kedua. Kalau sudah dapat yang kedua, mesti dia pengen yang ketiga. Ora rampung-rampung rane enteke. Maka Allah menggambarkan hatta zurtumul maqabir, sehingga dia bisa sampai kepada kubur. Artinya apa? Wis arep mati sing dipikir ya dunya terus. Padahal sangune mati itu bukan dunia itu. Sangune mati apa ya Bapak Ibu? Sangune mati itu adalah ketakwaan. Karena ketakwaan yang ada di dalam hati kita, itulah hati yang kaya. Gitu ya. Hati yang kaya, yang ada ketakwaannya, maka dia bisa menyadari bahwa apapun yang ada di dunia ini ternyata semuanya milik Allah. Kita hanya diberi amanat. Maka pernyataannya senantiasa alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah. Maka lirik-liriknya ini tadi kalau kita cermati dari awal, sapa sing ngerti
hakikate sugih ana sing jawab akeh bondo donya. Ana sing jawab duweni kuwasa, ana maneh duwe lemah lan raja kaya. Jadi orang itu punya pendapat ini ya. Sapa sing ngerti hakikate sugih? Ada yang berpendapat sugih itu ya akeh bondo donya. Ada yang jawab sugih itu ya karena kekuasaannya luas. Ada lagi yang jawab akeh duwe lemah ya raja kaya. Maka lirik yang berikutnya ngerti ya kuwi kabeh sandiwara ya. Oke. 1 2 3 ya. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara sugih sak tenane ana jero ati sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Ngerti ya, kuwi kabeh sandiwara. Harta, kekayaan, kekuasaan itu semua hanya sandiwara. Sandiwara itu ya dolanan, permainan. Kita melihat di TV itu kan ada sinetron, ada film itu ya. Itu kan ora tenanan. Sandiwara, maka dinamakan sandiwara. Makanya kita diingatkan hidup di dunia ini ternyata hanya sandiwara. Kita di dunia itu diberikan peran oleh Allah jadi orang kaya, punya kekuasaan, mungkin punya banyak hal. Itu sebenarnya juga sandiwara. Kenapa? Karena ini semua adalah ujian yang nanti semua akan dihisab. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya hisab. Oleh Allah nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya. Makanya yang terbaik sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman tadi, ini semua adalah karunia Tuhanku. Jadi meskipun kita mungkin sudah diberikan kekuasaan apapun seperti Nabi Sulaiman, maka jaga hati kita tetap kaya, yaitu dengan mengembalikan kepada Allah. Kemudian kita syukuri, jangan sampai kufur. Bukti syukur apa? Ya nanti digunakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Tidak digunakan untuk foya-foya, tidak digunakan untuk seperti korun, ya. Itu bermewah-mewah, tinggu pamer dan sebagainya. Maka digunakan untuk bermanfaat. Maka ada lirik yang terakhir itu sugih bondo donya. Sugih bondo donya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka, akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno. Ati sing sugih nganggo donya sarana akhirate. Duh Gusti kula nyuwun ati sing sugih donya dugi akhirat. Jadi sugih bondo donya itu ya nanti bisa mengakibatkan kita hidup sengsara. Makanya Allah Ta'ala menyatakan tadi, kalau orang sudah bermewah-mewah, berbanyak-banyak, berlomba-lomba, berbangga-bangga, maka hatta zurtumul maqabir, sampai menjelang kubur pun nanti yang dipikirkan tetap itu.
piye carane ngamanke hartane, piye carane investasikan, piye carane sampai menjelang kubur, rampung-rampung. Maka kita sering mendapatkan cerita orang sudah mau meninggal sing dipikir itu ya bondone, duitku sing ning bank kae piye ya Le? Duitku sing ning bank Swiss kae piye ya Le? Bank Swiss ya apa kuwi? Adanya cuma bank jago. Bank Swiss. Sertifikate sing ning kono piye ya? Engko sapa sing arep? Sing dipikirkan seperti itu terus. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka sekali lagi sugih bondo donya itu bisa sengsara. Punya kekuasaan itu juga bisa mencelakakan. Satu sisi kekuasaan itu bisa membanggakan, ya. Tapi sisi lain ternyata bisa mencelakakan. Maka oleh Allah Ta'ala kita diingatkan, ya, yang namanya hati yang kaya itu adalah orang-orang yang menjadikan apa yang dikaruniakan Allah di dunia ini itu digunakan untuk mencari akhirat. Maka oleh Allah Ta'ala kita diperintahkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah pada apa yang sudah diberikan Allah kepadamu itu untuk akhiratmu, wala tansa nasibaka minat dunia, dan janganlah kamu melupakan bagian di duniamu. Ya. Jadi apa yang diberikan Allah Ta'ala pada kita, satu, jangan dilupakan itu juga dunia. Yang namanya dunia itu juga kenikmatan, dinikmati tidak apa-apa, tapi jangan melenakan kamu, cari untuk akhirat. Jangan lupa golek dunia terus akhiratnya lali. Padahal ternyata harusnya apa yang diberikan Allah yang ada di dunia ini, kelengkapan apapun itu dalam rangka untuk mendapatkan akhirat, gunakan itu. Maka itulah hati yang kaya. Lah untuk bisa memiliki hati yang seperti itu, maka jangan lupa kita mohon pada Allah. Maka di lirik akhir tadi kita mohon pada Allah. Ya. Duh Gusti kula nyuwun ati sing sugih, dunya dugi akhirat. Ya. Hati yang kaya dunia maupun akhirat. Itu hatinya siapa? Hatinya orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Hatinya orang-orang yang takwa, hatinya orang-orang yang iman. Caranya bagaimana supaya kita memiliki hati yang seperti itu, hati yang kaya? Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan seorang mukmin itu mestinya hatinya bersih. Pertama, supaya hati kita kaya itu hatinya dibersihkan dulu. Cara membersihkannya gimana? Ternyata Rasulullah sudah memberikan contoh. Wallahi demi Allah, aku ini taubat dan istighfar bisa sampai 100 kali setiap hari. Kenapa? Kok setiap hari? Karena bisa jadi setiap hari hati kita itu ada kotoran-kotoran, ada penyakit-penyakit dari dosa-dosa kita. Gitu ya. Kenapa kok kita bisa berbuat dosa? Karena setiap hari kita itu juga didampingi yang namanya hawa nafsu. Yang kedua, kita juga didampingi yang namanya setan. Hakikatnya manusia itu adalah lemah. Maka ada sebuah lagu yang ringkih ya kan. Udah nanti aja. Baik, ini nanti judul berikutnya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Ringkih. Ringkih. Kenapa kok manusia itu ringkih? Kenapa kok manusia itu senantiasa tergoda dengan kemewahan hidup di dunia? Bahkan sampai
memiliki penyakit yang namanya wahan. Wahan itu apa? Diingatkan Rasulullah, terlalu cinta terhadap dunia. Kenapa? Karena pandangannya itu manusia itu yang senangnya hanya zahir. Zahir itu yang dilihat, yang bisa dilihat. Sedangkan yang batin, kehidupan akhirat itu nggak bisa dilihat. Saat ini nggak bisa dilihat, makanya nggak seneng. Sing seneng itu yo, wih mobilnya sing apik, omahe sing apik, pakaiannya sing apik, emasnya sing apik. Ini mas apa dulu ini ya? Mas sing rempiang dan sebagainya. Sing dilihat kan senengnya itu. Kalau berkaitan dengan akhirat, sing jenenge sedekah, sing jenenge apa? Infak, yang namanya kita berjuang jihad, nek gor dimingi-mingi pahala. Pahala iki apa panganan ra iso dirasake. Saat ini nggak bisa dirasakan. Makanya manusia itu banyak yang tidak tertarik. Tertariknya kehidupan dunia. Kenapa? Karena manusia itu punya hawa nafsu, apalagi juga memiliki godaan setan. Maka itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi lemah. Maka bagaimana supaya kita memiliki hati yang kaya sehingga nanti bisa sugih tanpa bondo? Pertama, hati harus dibersihkan. Dari apa ini? Dari noda-noda, dari dosa-dosa. Karena Rasulullah mengingatkan orang mukmin itu mestinya hatinya bersih. Ketika dia berbuat maksiat, maka ada noda di dalam hatinya. Kemaksiatan itu karena apa? Karena ada hawa nafsu, karena ada bisikan setan. Sehingga ketika hawa nafsu, bisikan setan itu ada di mulutnya, maka mulutnya itu bisa kalau ngomong dusta, kalau ngomong menciderai orang, omongannya itu nyelekit, nek orang Jawa bilang gitu ya. Nek setiap omong kok gawe loro, gitu ya. Setiap omong dusta, setiap omong itu fitnah. Masya Allah. Ini kenapa? Karena ada hawa nafsu, yang kedua ada bisikan setan. Akhirnya apa yang diomongkan itu membekas dalam hati menjadi noda, namanya dosa. Itu baru yang diomongkan. Belum nanti yang dilihat, belum nanti yang dipikirkan, belum yang didengarkan, belum apa yang dilakukan tangannya, apa yang dilakukan kakinya, kemana melangkah, apa yang dilakukan tangannya. Belum nanti yang ada di dalam hatinya sendiri. Muncul setiap hari adanya kesombongan, adanya riak pamer, adanya iri dengki, adanya benci, gitu ya. Adanya sifat munafik, adanya fasik, adanya zolim. Ini bisa jadi setiap hari mengenai kita. Maka hati ini harus dibersihkan. Caranya bagaimana? Rasulullah tadi dengan senantiasa istighfar dan taubat. Bagaimana supaya kita bisa sadar kita butuh istighfar dan taubat? Maka setiap hari Rasulullah mengingatkan kita supaya menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa evaluasi diri dan mempersiapkan untuk hari esok atau hari kematian. Setiap hari kita evaluasi. Supaya apa? Hati kita kaya, hati kita bersih. Maka pertama evaluasi, yang kedua kita banyak istighfar, banyak taubat. Insya Allah lama-lama nanti hati kita akan bersih. Kalau hatinya bersih, nanti insya Allah lama-lama hatinya bercahaya. Cahayanya dari mana? Dari sholat kita, dari ngaji kita seperti ini, dari ngaji kita di rumah, mungkin kita baca Quran, gitu ya. Kemudian nanti dari amaliyah kita yang soleh, yang niatnya tulus ikhlas, itu semua akan jadi cahaya. Dan cahaya inilah nanti yang menjadikan hati kita kaya. Akhirnya yang ada dalam hati itu adanya cuman ikhlas, sabar, syukur, khusyuk, ridho. Wih, saya sing positif Pak. Itulah hati yang kaya. Dan dia akan bisa mensikapi dunia ini betul-betul dunia itu hanya sementara. Maka kaya yang sejati itu adalah kaya hati. Di mana kaya hati tadi ditandai pertama harus dibersihkan dulu. Sebab sifat-sifat yang ada di dalam hati yang kaya tidak akan muncul kalau hatinya masih dipenuhi dengan kotoran. Dan kenapa kok hati kita dipenuhi dengan kotoran? Bisa jadi karena kita setiap hari nuruti hawa nafsu dan bisikan setan.
gitu ya. Nah, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan dulu, monggo Bapak Ibu sambil kita kenalkan lagu Ringkih. Ya. 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 Monggo sambil disiapkan kalau ada yang bertanya ya. Kita nyanyikan dulu lagu kita yang berjudul Ringkih. Wis ana takdire menungso kuwi ringkih amarga duweni nafsu durjana, ora duwe daya nggo urip ing donya, kejaba saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Gampang kabujuk marah godaning setan, dadekne beteng ing jero atine, tansah waspada marang gebyaring donya, eling Gusti nyuwun slamet urip ing donya. Kabeh perilaku bisa dadi cilaka yen hawa nafsu tansah diawula. Setan ngancani ing ngendi wae goleki lenane abdine Gusti. Gampang kabujuk marah godaning setan, dadekne beteng ing jero atine, tansah waspada marang gebyaring donya, eling Gusti nyuwun slamet urip ing donya. Perilaku bisa dadi cilaka yen hawa nafsu tansah diawula. Setan ngancani ing ngendi wae goleki lenane abdine Gusti. Nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci, jaga iman takwa beninane, perilaku mulya dadi hiasane, dipun
sebuah lagu yang lirik-liriknya itu menunjukkan kepada kita itu manusia itu ringkih, manusia itu lemah, sehingga manusia itu untuk memiliki hati yang bersih itu kadang-kadang perjalanannya itu butuh perjalanan yang terjal, butuh upaya yang kuat. Kenapa? Karena manusia itu hakikatnya ringkih, manusia itu lemah. Lemahnya kenapa? Karena pertama ada hawa nafsu, yang kedua ada bisikan setan. Insya Allah nanti detailnya ini akan kita bahas di lain waktu. Kita kenalkan dulu, ini ada manusia itu ringkih benar-benar. Maka kita harus waspada ini terhadap hawa nafsu dan bisikan setan itu. Kenapa? Karena ini 24 jam ada di dalam diri kita yang namanya hawa nafsu. Dan 24 jam pula setan itu diizinkan Allah untuk senantiasa mengganggu. Makanya untuk mendapatkan hati yang bersih ini ternyata butuh yang namanya kewaspadaan terhadap hawa nafsu dan juga setan. Hawa nafsu sekali lagi ini ada di dalam diri kita. Dan hawa nafsu manusia, innan nafsa la ammaratun bisu, cenderung kepada yang buruk. Jadi manusia itu punya hawa nafsu yang cenderung kepada keburukan. Yang kedua, setan itu juga senantiasa memerintahkan kepada yang keburukan, kepada kefasikan, kepada kekejian, kepada kemungkaran. Dan inilah Rasulullah kenapa kok kita diperintahkan untuk senantiasa jihad, senantiasa hijrah. Ada hijrah, ada jihad. Hijrah itu apa? Hijrah itu kalau di zaman Rasulullah pindah dari tempat yang dulu yang namanya Mekah, itu wilayah yang dulu menjadi lahan dakwah Rasulullah pertama kali, dan Rasulullah betul-betul mengalami pertentangan yang luar biasa sampai pengusiran bahkan ancaman pembunuhan. Maka diperintahkan Allah untuk hijrah, pindah kemana? Yang terakhir adalah ke Madinah. Maka itu pindah dari tempat yang buruk menjadi tempat yang lebih baik, dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk hijrah juga, di mana hijrah tidak mesti kita pindah tempat, tapi bisa jadi pindah dari hati kita yang mungkin saja hati yang dipenuhi dengan keburukan, kekotoran, hati yang jelek itu menuju hati yang baik. Itu namanya hijrah juga. Yang kedua, Rasulullah juga memerintahkan kita untuk yang namanya jihad. Zaman Rasulullah jihad itu dimaknai perang. Kenapa? Karena memang setelah pindah hijrah ternyata mengalami peperangan Rasulullah itu. Betul-betul perang melawan orang kafir. Betul-betul memerangi orang kafir. Kenapa? Karena diperangi. Maka perang dalam Islam itu diperbolehkan kalau kita diperangi. Rasulullah pun juga begitu dulu. Maka dulu Rasulullah menggelurakan jihad. Tapi ingat, makna jihad itu sendiri ternyata tidak mesti perang. Jihad itu maknanya bersungguh-sungguh. Pada waktu itu perang itu juga butuh kesungguhan, maka digelurakan semangat jihad. Dan Rasulullah ternyata juga selain jihad perang itu, kita juga diperintahkan masing-masing kita juga harus jihad, namanya jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Maka masyhur ketika setelah perang fisik pulang menang gitu ya, Rasulullah mengingatkan para sahabat, setelah ini kalian menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Loh, perang apa lagi ya Rasulullah? Wah, sudah menang perang, habis perang fisik menang, kok perang lagi? Ternyata Rasulullah mengingatkan perang melawan hawa nafsu, karena hari setelah ini kalian akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Rasulullah menyebutkan itu perang yang lebih besar daripada perang fisik. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu kalian masing-masing. Kenapa kok Rasulullah menyebut ini lebih besar? Karena kalau perang fisik sudah selesai, ada waktunya. Waktunya selesai perang ya perang sudah. Tapi perang melawan hawa nafsu ini gak pernah ada kata berhenti. Selama hidup kita masih ada nyawa,
maka kita masih tetap harus berperang melawan hawa nafsu. Jadi nggak akan berhenti sampai kita mati. Makanya itu disebut Rasulullah perang yang lebih besar, jihad yang lebih akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena tadi hawa nafsu kita cenderung kepada keburukan terus. Sehingga karena cenderung kepada keburukan kita bisa berbuat dosa. Apalagi ditambah bisikan setan. Maka Rasulullah juga mengingatkan, kalau setan itu sudah merasuki diri manusia, itu seperti aliran darah. Aliran darah itu enggak terasa, Pak. Bapak Ibu terasa enggak aliran darahnya? Wih, getihku wis ketuk ini. Kan udah. Lah setan itu juga sama, ternyata tidak terasa, tahu-tahu setan itu bertengger di dalam hati kita. Akhirnya hati kita diperintahkan untuk berbuat buruk, berbuat jahat, apalagi kolaborasi dengan hawa nafsu. Wes hawa nafsu ini cenderung keburukan, setan nambah-nambahi, ngipas-ngipasi, awake dhewe dadek areng, setan ngipasi, wes dadi. Dan kita setiap hari menghadapi itu. Nggih napa nggih nih Bapak Ibu? Ngadepi ibu, ngadepi bapak yo kadang-kadang yo hawa nafsu yo sok-sok setane mlebu. Bapak ngadepi ibu juga kadang begitu setiap hari. Belum nanti ngadepi anak, ngadepi tonggo, ngadepi konco, ngadepi kita menghadapi orang lain di luar kita itu bisa jadi seperti itu, meskipun itu keluarga kita. Dan akhirnya bisa jadi setiap hari itu kita berbuat dosa. Makanya betul dibersihkan untuk mencapai tingkatan tadi sugih tanpa bondo. Maka sugih tanpa bondo itu hakikatnya kita memiliki hati yang kaya. Cirinya apa? Hatinya bersih dulu, baru nanti hatinya bercahaya. Cahaya nanti keluar dengan ucapan adanya cuman syukur, alhamdulillah. Maka Rasulullah menyatakan wa qulil hamdulillah ala kulli hal. Kalau bisa ucapkan alhamdulillah atas setiap kondisi, kondisi apapun itu bisa menyatakan alhamdulillah, itulah orang kaya. Ya. Makanya orang mukmin yang menakjubkan itu adalah ketika diberi nikmat dia syukur, ketika dia dapat ujian dia sabar, sabar dan syukur. Di dalam kesabarannya itu pun ternyata dia juga bisa mengucapkan alhamdulillah. Adanya cuman ridho, adanya cuman ikhlas, adanya cuman menebarkan kasih sayang. Tidak ada kebencian kepada siapapun. Dan termasuk ridho terhadap apapun yang diberikan Allah pada kita. Diparingi urip kecukupan kabeh ya alhamdulillah. Nek pas disempitke di suda ya alhamdulillah. Kenapa? Karena memang itulah hatinya yang kaya. Meskipun mungkin sudah dikaruniai apapun yang ada di dunia ini melebihi yang lain, kalau hatinya miskin maka dia tetap akan terus merasa kekurangan. Cik kurang terus. Tapi kalau hatinya kaya, meskipun kelengkapan yang ada di dunia itu hanya seadanya, ternyata dia bisa qanaah. Qanaah itu ternyata merasa cukup. Makanya orang Jawa itu punya filosofi cukup, cekap, ya, sok cekap yo ini cukup ora le duite pun cekap. Pun cekap. Cekap itu ya relatif gitu ya, cekap relatif gitu ya. Dicekap-cekapke mengke. Kenapa? Karena hatinya qanaah. Hatinya itu betul-betul sudah merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, sugih tanpa bondo. Monggo saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Monggo Ibu. Saged dipahami mboten niki Bu? Insyaallah nggih. Monggo Bapak-bapak ada yang perlu ditanyakan? Kelihatannya sudah kaya semua ini hatinya. Sugih tanpa bondo. Lagunya enak enggak Bu ini didengarkan tadi? Kecau nggih? Share Bu.
Diklik subscribe dan share. Disebarkan ke semua kalangan. Mudah-mudahan kebaikannya nanti menyebar, gitu ya. Karena lirik-liriknya memang kita buat lirik dakwah. Jadi ibu cukup, bapak ibu cukup share. Nah, itu nanti kebaikannya insya Allah akan masuk menjadi amal jariah. Nanti yang lain juga share, subscribe, diamalkan, nanti amal jariah. Diamalkan amal jariah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ternyata. Karena memang sampai hari kiamat itu pahala kita akan disempurnakan oleh Allah. Surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap orang akan merasakan mati. Hanya saja jatah kematian kita nggak ada yang tahu. Tapi setelah kematian itu innama tuwaffawna ujurakum. Oleh Allah nanti pahala kita akan disempurnakan. Sampai kapan? Pada hari kiamat. Jadi kalau kita beramal baik hari ini, nanti insya Allah kebaikan itu masuk rekening kebaikan kita, rekaman kebaikan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Meskipun kita sudah meninggal, ternyata rekeningnya masih terbuka. Amal kebaikan itu namanya amal jari, ya. Sampai hari kiamat nanti direkap. Padahal hari kiamat kita nggak ada yang tahu. Mungkin kita sudah meninggal 100 juta tahun, baru kiamat juga nggak ngerti. Dan ini kebaikannya ternyata terus menerus. Dan itulah namanya amal jariah. Meskipun hanya sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Meskipun kebaikan hanya kecil itu nanti akan dibalas oleh Allah. Kecil-kecil tapi ternyata di belakangnya itu kita hanya share, gitu ya. Tapi ternyata kebaikannya nanti kita panen di akhirat. Itu luar biasa. Ya. Kersa mboten Bapak Ibu itu. Ini mboten promosi, tapi mempromosikan kebaikan. Monggo kami persilahkan kalau ada yang tanya. Enggak apa-apa. Kang Ayam. Silakan Kang Ayam. Nggih Kang, mau tanya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tadi Kang Adem malam ini membahas tentang sugih tanpa bondo nggih Kang nggih. Sugih tanpa bondo niku kan tansah nglenggono ning ati, diparingi nawawan kalih Gusti niku tansah sabar, tansah alhamdulillah. Tapi nggih, kadang niku nggih menungso Kang, manusiawi. Nggih padahal nek kaya kula ajeng nyepengkat nyambut gawe gek jane ngomah ya butuh duit kok malah udian Kang. Nggih, lha ngoten niku apakah kadang-kadang nggih grundel ngoten niku napa termasuk berprasangka buruk dengan sesuatu yang dikasih dengan Allah padahal hujan itu rahmat loh Kang. Dadose mohon pencerahannya biar nggih selalu berprasangka baik, mboten istilahnya seudon dengan Gusti Allah ngoten lho Kang. Matur nuwun Kang. Nggih Kang Ayam, jadi ini pertanyaan yang luar biasa, kita alami. Manusia, makanya tadi manusia itu ringkih. Wah, ketok enek bar pengajian itu ketok semangat banget, ketok wah, ning bareng diuji tenanan. Mak pleketis. Itulah manusia. Kenapa? Karena tadi manusia itu punya hawa nafsu apalagi bisikan setan. Nek pas semangat-semangatnya itu wis salat tahajud ping 23. Nek pas semangat-semangate. Nek pas males-malese ping 2. Nek saya manes neh ora. Itu manusia. Jadi pertama kita harus sadar dulu bahwa kita itu punya hawa nafsu, punya bisikan setan dan bisa menjadikan kita itu betul-betul karepe atine itu lurus terus. Karepe ati itu syukur, ridho, qanaah karepe. Ning ternyata hawa nafsu kita tadi, wah iki lagi butuh duit dienggo bayar SPP anake arep makan nyambut gawe ternyata udan.
Berarti rasido itu duit. Piye to Gusti Allah iki? Nah, ini ya. Jadi gini, makanya tadi muncul yang namanya istilah husnudzon tadi Kang Ayam. Husnudzon billah. Kenapa kok kita harus husnudzon billah? Karena bisa jadi rumusnya apa yang kamu benci, sesuatu yang kamu benci bisa jadi ada kebaikan di balik itu. Ada lagu judulnya Hujan Rahmatmu. Nanti suatu saat akan kita jadikan tema hujan rahmat Allah. Itu intinya ada sesuatu yang kita itu tidak senang di dunia ini, tapi sebenarnya di balik ketidaksenangan itu ketika kita sabar, maka sebenarnya ada kebaikan. Lah bagaimana supaya kita sabar? Dalam contoh kasus ini tadi, kita husnudzon kepada Allah. Oh, hujan. Bisa jadi kalau tidak hujan, ternyata kita lanjut, ya ternyata neng kono ternyata sepi, blas renek pelanggan. Kene wis nyambut gawe, ya toh, wis kringete metu sak grompol-grompol, blas ra entuk duit. Mulai saya kesel. Nah, itu husnudzon pada ya Allah, alhamdulillah saged leren tanpa kerja satu. Yang kedua, kadang-kadang kita juga harus mengambil hikmah, bisa jadi Allah itu menyelamatkan kita. Kalau kita lanjut bisa jadi ada sesuatu yang di depan kita itu yang tidak mengenakan. Maka ketika kita sabar, insya Allah nanti banyak manfaat. Jadi bisa jadi itu ujian-ujian seperti itu. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan dalam hati itu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Piye supaya tenang? Husnudzon kepada Allah. Itu tadi, caranya husnudzon itu gimana? Wah iya ya, hujan ini rahmat. Bener-bener rahmat. Kenapa? Karena itu tadi nek dilanjut ke bisa jadi ternyata dikabari bareng esok dikabari, pelanggannya belasan nek sing teko. Nah, itu ya. Mumet mul kan itu. Itu ya. Wah. Itu ya. Jadi banyak hal yang bisa jadi terjadi di depan yang kita tidak tahu. Karena maka apapun yang ada, apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Maka itulah orang mukmin yang supaya kuat itu jangan mengatakan sesuatu yang sudah terjadi itu seandainya. Gitu ya. Kalau nanti kita ngomong seandainya, wah, dadak dek mau lewat kene, ngerti ora? Nek ra lewat kene lak ra udan. Nah, itu seandainya. Maka kalau kita sudah terjadi itu ya sudah, masya Allah. Apapun yang dikehendaki Allah itulah qadarullah. Maka kembalikan kepada Allah. Jadi nggak perlu kita kembali ke belakang lagi. Wah, andaikan tadi aku nggak lewat sini, pasti nggak akan terjadi ini. Jadi tadi, andaikan tadi aku lewat kono mungkin rakudanan. Ternyata meskipun raudan, ternyata tadi balik lagi, gitu ya. Kosong, zong, madang mulai. Contohnya seperti itu kan. Jadi, dan itu bisa terjadi apapun. Maka rumusnya tadi, apa yang kamu benci, bisa jadi kalau kita sabar ada kebaikan di situ. Ibu-ibu ada yang dibenci dari bapak? Banyak. Ingat Bu, apa yang ibu benci itu kalau ibu sabar itu sebenarnya mendatangkan kebaikan. Bapak juga begitu. Apa yang kita mungkin tidak senang dari pasangan kita, kalau kita sabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Itu surat An-Nisa ayat 19. Bahkan kita jadikan lirik lagu itu ya. Apa yang kau benci bisa, itu hujan rahmat. Seolah lain waktu kita akan jadikan tema. Jadi rumus kehidupan itu seperti itu. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang bersih tadi? Ya caranya itu tadi, kita bersihkan. Insya Allah kalau hati kita senantiasa dibersihkan, cahaya-cahaya itu akan bisa sampai. Nyun sewu, yang namanya kita bisa husnudzon billah, kita bisa sabar, kita bisa qanaah, itu adalah pancaran hati. Hati yang bisa berpancar ini hati yang harus dibersihkan dulu. Kalau belum dibersihkan, insya Allah belum berpancar.
eneke cuman ngeluh. Gitu ya. Gusti Allah tuh piye to wayahe arep bayar SPP, wayahe utange yo ditagih, wayahe kok malah arep nyambut gawe malah ra oleh. Gitu. Ya ini memang kita alami semua, Iki jane bojoku iki piye to? Jane sing dhisik iki bojoku dudu iki ya kok Gusti Allah piye to kok ndadake. Masyaallah. Apa yang sudah terjadi sudah itu kita hari ini itu yang ditetapkan Allah itu kita harus betul-betul ridho. Masalah-masalah yang tidak kita senangi kalau kita sabar ternyata nanti ada kebaikan. Kita harus husnudzon pada Allah. Andekan, wah dhisik iki aku entuk sing kae, yo nek entuk sing kae malah ternyata malah nanti jadi buruk lagi, lebih buruk lagi. Karena Allah itu mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya. Itu rumus-rumus kehidupan yang harus kita sadari. Dan itu insya Allah apa Pak? Oh jejak. Jadi insya Allah kalau rumus-rumus kehidupan itu nanti bisa kita kuasai, bisa kita sadari, itu akan membimbing kita. Dan sekali lagi itu adalah cahaya-cahaya hati yang nanti bisa keluar secara otomatis insya Allah. Kalau hati kita senantiasa dibersihkan, hati kita senantiasa diberi cahaya, maka nanti bersinar itu. Sinar yang keluar itu tadi, syukur, sabar, qanaah. Syukur, sabar, qanaah. Gitu ya. Ridho. Sehingga kalau nanti sama-sama ridho, wis kalau pasangan itu sayangku, kau cobaan bagiku, sayangku, ku pun cobaan bagimu. Jadi kita betul-betul dengan pasangan tuh, sayangku, kamu itu cobaan bagiku, aku cobaan bagimu. Ku yakin, cocok enggak Kang? Oh cocok ya. Ini contoh sayangku. Gitu ya. Ayo Kang, sayangku Kang. Langsung repot ya sayangku. Sayangku, kau cobaan bagiku, sayangku, ku pun cobaan bagimu. Ku yakin keteguhan imanmu, kau yakin keteguhan imanku menjadikan kita hidup lebih tenang, menjadikan kita bahagia selamanya. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan selamanya, kita harus bisa menerima pasangan kita, gitu ya. Karena ini hakikatnya cobaan. Pasangan ini cobaan, anak cobaan, harta cobaan. Sing duwe pasangan ya cobaan, sing ora duwe pasangan ya cobaan. Sing duwe anak ya cobaan, ora duwe anak ya cobaan. Duwe pasangan, duwe anak, ora duwe harta ya cobaan. Jadi punya pasangan, punya anak, punya banyak harta ya cobaan, semuanya cobaan. Dan cobaan itu identik dengan ujian. Ujian itu identik dengan soal. Soal kalau kita diberi soal, ora mungkin soal gampang kabeh. Bijine apik kabeh. Soal itu mesti enek sing angel, enek sing gampang. Makanya Allah menguji kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selama kita masih hidup, maka kita masih diberi ujian. Makanya kita pasangan di rumah ya ujian, anak ya ujian, harta ya ujian, semuanya ujian. Ya kadang-kadang diulur, nek lagi diulur itu harta, kadang-kadang kita itu lupa. Nek lagi diungkert, itu kadang-kadang kita kelingan terus. Nek lagi disok harta itu kita kadang lupa.
Nek lagi diungkret ya Allah, duh Gusti kok kaya ngeten. Nek lagi akeh kuwi lali. Itu manusia. Maka sekali lagi rumus kehidupan Kang tadi. Mudah-mudahan itu dan insya Allah tema-tema kita sudah cukup banyak, lagu-lagu itu bisa kita jadikan tema nanti ke depannya. Gitu ya. Ya. Di balik itu, insya Allah semua itu ada hikmahnya, ya. Jadi semua ada hikmahnya dan apapun yang terjadi itu bukan sesuatu yang kebetulan, gitu ya. Kita kumpul di sini itu bukan sesuatu yang kebetulan, gitu ya. Saya dulu ketemu dengan Kang Ayam itu bukan sesuatu yang kebetulan. Saya jajan di sini sama teman-teman ngaji itu ya bukan sesuatu yang kebetulan, diatur oleh Allah. Dan kita bisa bertemu di sini juga bukan kebetulan, sudah diatur oleh Allah. Sudah diatur oleh Allah. Maka mudah-mudahan ya, kita belajar bareng seperti ini itu bisa menguatkan iman kita, bisa membersihkan hati kita sehingga kita memiliki hati yang bersih dan bercahaya. Insya Allah hati yang bersih dan bercahaya ini nanti kita butuhkan tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Terutama pada tema malam hari ini, insya Allah kita bisa menjadikan hati kita itu kaya. Ya. Oleh Rasulullah dinyatakan sugih tanpa bondo. Itu laisal ghina bikasratil arad walakinna ghina nafs. Yang namanya kekayaan yang sebenarnya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Atau ghinal qalb, ghinan nafas, kaya jiwa. Dan bagaimana supaya kaya hati dan kaya jiwa tadi? Langkah pertama adalah kita harus senantiasa membersihkan hati kita dari noda-noda. Kita banyak istighfar, banyak taubat, kemudian banyak mengevaluasi diri kita. Dan akhirnya nanti insya Allah akan muncul cahaya-cahaya itu. Baik saudara-saudara sekalian, kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup ya. Kita akhiri dengan lagu apa Kang? Lagu apa Bapak Ibu pengennya? Sebelum Cahaya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat cahaya. Pinjam lagunya Mas Leto, Mas Noe. Tidak apa-apa atau kita pinjam? Ku teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta. Perjalanan sunyi engkau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bercahaya yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja
yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ku teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatkah engkau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta, kan membelaimu cinta. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan lagu penutup ini sebelum bercahaya, artinya cahaya itu mudah-mudahan kita harapkan masuk ke dalam hati kita. Jadi setelah kita ngaji bareng ini, mudah-mudahan hati kita senantiasa bersih, kita banyak istighfar, banyak taubat, sehingga cahaya-cahaya itu masuk ke dalam hati kita. Dan insya Allah nanti lama-lama cahaya itu akan memancar tadi, menjadi hati yang qanaah, hati yang ridho, hati yang sabar, hati yang senantiasa menerima apapun yang diputuskan Allah pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memiliki hati yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini, dakwah akustik sugih tanpa bondo, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, ada kekeliruan insyaallah kita revisi lain kesempatan. Kita akhiri dakwah akustik pada kesempatan malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.